Wagapat. Kalau Iki jadi dosen boleh. Dosen jadi itulah hakim. Iya. Mengeri aku. Kayaknya ikut jejak abang lah tuh ya. Nggak usah. Tutup buku lah untuk budak-budak. Kayaknya jadi raja panggung ya. Nggak usah. Sultan lagi nih. Nggak usah. Biarkan dia nak jadi mengkelayan. Nah, itu Tua nak jadi apa? Ngaji menggila, asyik berkubang di tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Terima kasih Sultan. Bukan Sultan. Budi Darmawan. Apa Siap. kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggil Bang Budi. Budi jak kali ya. Ya, tidak salah. Kita kasih pantau. Ini kawan saya lama sekali kawan saya, luar biasa. Untung tak busuk gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang beliau sudah maju ke depan. Perut ini. Alhamdulillah makmur. Sekarang beliau adalah berposisi di Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Apa tuh? Komisi Yudisial ini kalau Komisi Yudisial ini lembaganya itu lembaga negara. Kenapa disebut lembaga negara? Karena dia dibentuk atas dasar Undang-Undang Dasar 45. Iya, terus? Nah, lembaga negara ini kan kalau dulu waktu zaman sebelum reformasi kan kita waktu Orde Baru ada yang namanya lembaga tertinggi negara. Karena ada struktur kan ada lembaga tinggi, lembaga tertinggi. Ada lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi. Aha. Nah, kita masuk dalam lembaga tertinggi negara. Kenapa disebut lembaga tertinggi? Kembali tadi karena dasar bentuknya dasarnya Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Undang-Undang Dasar 45? Karena Undang-Undang Dasar 45 ini kan undang-undang paling tertinggi di Republik kita. Iya. Beda dia dengan KPK, beda dengan Ombudsman, beda dengan KPU, beda dengan Panwaslu. Tapi yang tadi disebutkan itu lembaga tertinggi juga. Lembaga tertinggi negara. Dulunya sebutan. Sekarang baru dibedakan lagi pasca reformasi. Jadi sebutan lembaga negara. Nah, kenapa disebut sebagai lembaga negara? Itu tadi balik lagi dasarnya pembentukan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi setiap lembaga negara yang dibentuk dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 itu disebut lembaga negara. Jadi tugas Komisi Yudisial itu sendiri kayak gimana sih kerjanya? Berat, Bang Le. Ngapa mau di situ? Itu berat. Karena ini tuntutan. Dulu kan udah zaman dah. Benda nyantai-nyantai, nyuruh-nyuruh dah. Sekarang mau yang berat-berat. Coba di situ. Itu dulu kan abang yang buat saya nyantai kan. Itu tampil sanggar spektrumnya gitu kan. Nikmatin betul saya. Ya, alhamdulillah, makasih. Nah, tugas kami di Bang Le, Komisi Yudisial Republik Indonesia sebetulnya ini udah lama di Republik ini. Jadi pasca reformasi ada salah satu item tuntutan reformasi itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Nah, dua produk reformasi, satu itu Komisi Yudisial, dua itu KPK. Cuman kan masyarakat lebih familiar dengan KPK kan? Tukang nangkap soalnya masuk berita terus kan. Yang satu tukang nangkap, yang ini kami sebetulnya nangkap juga. Nangkap, tapi kami lebih spesifik dan komunitasnya kecil. Nah, tugas kami adalah pengawasan terhadap hakim. Hakim pula diawasi nih. Hakim di pengadilan negeri, hakim di pengadilan agama, hakim di pengadilan militer, hakim di pengadilan tata usaha negara. Sama juga hakim kan di sini juga ada hakim pengadilan tinggi. Kemudian ada lagi hakim pengadilan tinggi agama. Jadi ada dua jenjang dia. Saya kira tuh hakim tuh bahasa nyaman-nyaman dia ketuk palu. Kau salah. Rupanya tak boleh gitu. Ada yang ngawasin. Betul, itu memang tugas mereka. Terus yang ini ngawasin ya? Kami mengawasi mereka. Betul taknya gitu. Tukang konten bahasa gitu. Betul. Kau nih hakim salah nilai nih. Enggak. Bukan gitu. Nah, beda. Jadi kalau kami ini kan kita di sini di Republik Indonesia ini kan ada namanya aparat penegak hukum kan. Nah, aparat penegak hukum ini kan polisi, jaksa, hakim. Ini aparat penegak hukum namanya. Aparat penegak hukum. Kalau kami aparat penegak Etika. Macam mana tuh? Jadi misalnya hakim ini kan bertugas mengadili, memutuskan perkara.
Jadi tugas mereka tuh ada 3 nih, menerima perkara, memeriksa perkara, memutuskan perkara. Nah itu karena itu ada di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana ada namanya. Nah kalau mereka bisa dilaporkan ke kami, misalnya contoh kecil ya, misalnya mereka ini menggunakan bahasa yang tidak pantas pada saat memeriksa perkara di peradilan. Oh gitu. Etika seperti itu. Kan sudah tidak beretika. Bahkan ada hakim yang gara-gara mata itu dilaporkan ke kami. Yang main mata gini. Main mata. Ada kode-kode gitu tak boleh. Tak boleh. Berarti sampai kata-kata anjay pun tak boleh. Tak boleh, sangat tidak boleh. Jadi betul-betul pergunakan bahasa Indonesia yang mentang-mentang hakim tak boleh ngomong sembarangan. Jangan. Ada tukang nilai etikanya. Komisi yudisial yang menilai itu. Betul. Apabila dia melanggar, kena pasal. Ada bisa kena skorsing kali ya. Ada namanya KIPPH namanya. Jadi KPPH itu peraturan memang untuk memberikan punishment ke mereka kalau mereka dianggap terbukti bersalah secara etika. Berarti hakim-hakim sekarang ini mulai santun-santun lah ya. Alhamdulillah. Jadi dibanding yang nggak ada pressure nakut-nakutin yang terdakwa itu ya. Nggak boleh mereka. Syukurlah. Jadi kalau mereka bertugas sebagai abdi negara, pejabat negara, arogan, itu tidak boleh. Sangat tidak boleh. Betul-betul nilai itu. Betul. Ada timnya Daud? Ada. Kita ada. Jadi berapa lama ya? Kalau saya di sini betul. Kalau di sini kan saya dibantu 3 orang asisten. Tapi kami kalau misal ada pengaduan atau temuan berat, misal kami kategori berat, saya minta backup dari pusat. Pusat pasti datang. Contoh misalnya ada oknum hakim dilapor masyarakat dia selingkuh misalnya. Kena gak tuh? Kena. Karena udah melanggar etika kan? Etika itu kan umum. Iya. Tidak Padahal di luar persidangan tuh ya. Di luar persidangan. Kena kan? Kena. Misalnya oknum hakim ada yang narkoba. Oknum hakim ada yang berjudi. Itu kena. Berlapis lah tuh. Yang jelas kalau atau oknum hakim ada yang minta main perkara. Kena sogok. Cincai lah ya mata gitu. Nah itu yang jelas kalau dilaporkan ke Komisi Yudisial mampu membuktikan itu, insya Allah pasti dipecat. Allah. Dari hakim, bukan dari jabatan Bang, tapi dari hakimnya. Berarti dia tidak boleh memutuskan perkara lagi. Enggak boleh, memang tidak. Kalau dipecat tuh hilanglah profesi dia. Habis. Pekerjaan udah banyak yang kita pecat. Wow. Habislah tuh banyak hakim-hakim tuh. Berkurang. Nah, makanya nakal-nakal tuh. Kita terkadang saat ini memang dilematis juga. Mungkin pada masa itu tuh dia itu belum enggak belajar etika hakim kali. Mungkin dia macam itu. Sekarang baru tahu ini produk lama kali. Sebetulnya mungkin mereka ada belajar. Ada. Cuman itulah manusia. Kan ibaratnya silap. Ibarat pohon semakin tinggi semakin kencang angin yang nerpa. Tapi angin sedap kan indah nih. Angin sedap lain. Kalau angin topan lain lagi. Jadi apalagi kalau misal dia nangani perkara besar, ngelibatkan orang-orang yang memang punya kepentingan besar, uangnya besar. Nah ini pasti harus berekstra hati-hati. Tapi ada juga masih banyak kok hakim-hakim kita yang baik. Alhamdulillah. Ya salah satu contoh misalnya kayak Albertina Ho, kan pernah dengar ya? Pernah dengar saya itu. Nah, sekarang kan jadi Dewan Pengawasnya KPK. Betul luar biasa. Itu salah satu role model hakim yang betul-betul punya integritasnya tinggi. Satu, kedua, ya ini cewek Bang ya. Cowok ada lagi Artijo Kaulsar. Cuman udah pensiun, masuk juga di Dewan Pengawas KPK sekarang kan. Udah pensiun tuh masih dipakai jasa tenaganya. Memang otaknya luar biasa. Jadi kalau orang punya integritas bagus, komitmen baik kayak Bang Ale lah. Ya kita kan berkawan dah lama. Lah gitu sebelum Masehi gitu berkawan. Saya butuh hiburan nih penari. Siap kan? Sangga Spektrum siap. Bang jam 7 kita udah show. Siap. Abang jam 6:30 udah. Oh siap. Maka sampai sekarang abang masih dipakai sama yang penerus itu? Siapa-siapa kan? Bukan hanya Pontianak Pos dulu yang pakai kan, tapi semua kan, bahkan Pemda juga tahu, bahkan sampai ke tingkat nasional kan. Nah, karena Bang punya integritas, punya komitmen. Oh gitu. Kalau 2 itu udah dipegang, insyaallah Bang. Iya. Sampai kapanpun, di dalam lumpur pun
Muncul ya. Tetap orang kayak PK. Intan tuh ya, tetap dicari. Walaupun dalam tanah dicari betul-betul kan. Alhamdulillah. Makasih, Bun. Sebenarnya Sama-sama, Bang. waktu saya naik ke kantor lama tuh kan, mana Budi tidak ada nih kan. Cek aktivitas di Facebook nih, media sosial. Ngapa pula begini pula kan aku nih? Ngapa pula jadi tangan ini? Ndak event-event lagi ini kan? Rupanya udah pindah jalur dah. Ya Allah, Iya, Bang. Saya rupanya. pindah itu karena memang saya kan kuliah ngambil jurusan pidana. Nah ini memang betul-betul disiplin ilmu saya. Bukan berarti di wartawan tuh tidak, di event tidak. Tapi mungkin ini jalan yang diberikan Allah. Ada Nambah pengalaman kan? Ada kliknya ndak tuh antara wartawan sama komisi yudisialnya? Ada, Bang. Sangat berklik, terutama jaringan. Salah satu contoh jaringan yang sangat bagus sekarang kan kita berdua nih. Oh iya, Sekarang kan? Sekarang itu kawan itu kan jaringan memang kita kan persahabatan Betul, kan. itu jaringan kan. Terus yang ini nih, yang antara pekerjaan wartawan sama yudisial nih, komisi yudisial. Ada. Di mana benda ini kok Ada. bisa masuk gitu, Pak? Ada. Yang jelas selama saya 15 tahun jadi wartawan, kan teman-teman saya di Jakarta di KPK ada, di Komisi Yudisial juga ada. Wartawan semua tuh. Enggak, kami kan karena mereka dulu kan Komisi Yudisial tidak punya perwakilan sini. Jadi kalau mau mereka meriksa hakim ada pengaduan masyarakat, dulu Dudi yang dicari mereka tuh wartawan. Di mana ini wartawan yang ngepost di bidang hukum misalnya kan? Pas kebetulan ente megang itu waktu Saya itu. direkomendasi kan? Encong. Nah, berapa Pas kali? gitu tuh. Berapa kali saya ditelepon. Akhirnya saya kenal. Tapi bukan berarti persahabatan saya bisa masuk dengan kain kemudian. Enggak, saya tes. Panitia itu bukan mereka kok. Tesnya orang Untan juga. Ini mental nih. Yang jelas pengalaman lah. Ya, kalau mau kawan-kawan keluarga semua mau macam beliau nih, jadi wartawan lo. Pintar-pintar. Betul. Pintar-pintar mental jadi baru bisa masuk ini. Karena kok mental mental macam kangkung tuh yang lembut-lembut tuh susah lah. Banyak yang di belakang-belakang tuh lebih parah lagi. Betul. Wih lo, nampak ya macam ini nih mental baja. Aku dengar dulu pernah nyamar kan, aku dengar. Sering. Nyamar kan? Macam mana bisa wartawan nyamar tuh? Itu kalau kita melakukan investigasi. Jadi ada pengaduan masyarakat, misalnya salah satu contoh yang kami lakukan waktu itu di Mempawah. Di Mempawah itu kan dulu terkenal dengan korupsi Bestari Gate, pernah dengar kan? Pernah. Nah, itu kan mungkin Bang Ali pernah dengar. Jadi itu dulu kan salah satu kasus terheboh kedua se-Indonesia setelah Sumatera Barat. Dulu Sumatera Barat kan zaman Antasari Azhar, yang mantan ketua KPK dulu kan dia Kajati Sumbar. Dia mampu membongkar korupsi berjamaah di legislatif dan eksekutif. Keduanya di Mempawah. Nah, itu kita, Bang, dari medianya. Dikasih kepercayaan untuk membongkar itu waktu itu. Ya, sebetulnya ya kami tim lah ya. Tim lah. Yang salah satu yang memulai awal ibaratnya yang pegang kunci ya kita, di saya gitu kan. Karena data-data awal itu memang saya olah. Waktu itu kan saya habis pelatihan investigatif jurnal investigasi dari Tempo. Jadi masih segar-segar kan. Jadi begitu ditugaskan Pawah, ketemu nih barang nih. Dapat ilmunya dari sana, masih panas-panasnya langsung disuruh ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Kasus ini ada pengaduan masyarakat, kita tindak lanjuti. Pengaduan masyarakat itu berbentuk surat selembar. Selembar. Tapi saya memang kalau kita dapat pengaduan kita harus yakin dulu. Ya. Karena kalau kita tidak yakin, ini benar nih. Tidak jadi barang tuh. Jadi saya baca 2, 3, 4 kali kayaknya yakin lah. Akhirnya saya susuri, ya saya pelajari sampai saya bisa membaca. Kan kita di pemerintah seluruh Indonesia kan adanya APBD kan, Bang Ali lebih paham kan? Enggak paham saya. Pendapatan belajar ya. Lebih paham kan orang pemerintahan. Enggak paham saya. Nah, saya sampai belajar, sampai bisa membaca itu, Bang Ali. Padahal saya buta kayu soal APBD, soal pemerintahan. Ini kan barang ini kan kenapa kok berani? Barang ini kan yang mau didobrak ini kan orang kuat. Betul. Ini kita ini siapa lah? Kok berani gitu? Saya waktu itu apa kan udah enggak mikir ke situ, pokoknya maju terus pantang mundur. Betul. Pantang mundur gitu. Pantang mundur saya waktu itu. Karena saya ngerasa ini harus enggak akan pada ente kan dulu kan ya lah. Kecil ya, Bang ya? Ya lah, Budi nih, Pak. Segini lah. Sekarang kan segini lah. Masih, Bang. Tapi nyalinya luar biasa ya. Betul. Nah, memang di nyalinya kan. Kan pulpen senjata nih. Tuh. Bukan megang ini kan? Ya.
Karena salah satu kekuatan pilar di Republik ini kan media kan, Iya. wartawan kan, kekuatan kelima, pilar kelima. Masa itu. Mantap. Ya, memang banyak tekanan. Tidak hanya tekanan secara verbal, tapi sampai waktu itu kantor saya kan terbakar di Pijo. Menyikapinya macam mana? Langsung dikejar ke orang-orang yang Waktu itu kan diindikasinya. ada penyerangan. Ya, gara-gara kasus yang ini tadi. Penyerangan masyarakat, ada 2 truk, mereka bakar. Wow. Tapi sampai sekarang udah terungkap sih. Udah. Terungkap ya. Udah kita serahkan ke proses. Itu kan kantor perusahaan kan. Dan itu di asuransi, maka saya tidak khawatir. Oh, iyalah. Dibakar akhirnya. Sebelah sama kita. Nah, terakhir saya sampai ditawarin. Saya masih ingat betul, dan orang sekarang masih bagus komunikasi saya. Dia datang saya, dia bawa mobil, bawa BPKB, sampai bawa supir untuk ngajarin saya kan, untuk ngasih mobil supaya saya jangan lagi ngangkat Berita itu. korupsi ini lah. Saya bilang jawaban Bang, saya abang karena nganggap dia sebagai abang kan, sama Bang Ale kan, saya nganggap sebagai abang. Bang, abang ke kantor pusat ya. Waktu kan saya di Pinyu. Kalau pusat ke Pontianak ada beberapa orang petinggi, saya bilang stop, saya bilang. Siap. Ternyata mereka juga tidak berhasil. Oh, udah sampai. Udah lobby ke kantor pusat. Tapi mungkin kompensasinya kali yang tidak deal, tidak tepat. Jadi saya udah macam-macam waktu itu. Saya begitu 5 orang ditahan, saya sempat dilarikan dulu kan ke Jakarta beberapa bulan. Sempat ngilang berarti. Saya sebenarnya tidak masalah. Tapi kan cuman karena perusahaan merasa bertanggung jawab, itu kan perhatian ya, akhirnya udah kau ngamankan diri dulu sambil backup Jawa Pos yang ada di Jakarta. Oh, begitu. Di sana nyamar lagi enggak? Enggak bisa nyamar sana, Bang. Enggak bisa nyamar. Enggak bisa nyamar. Ini kawan saya nih perjalanannya luar biasa. Bukan sekarang nih kita lihat hasil seperti ini, rupanya sebelum ini luar biasa. Dan pernah waktu itu bercerita menjadi intelijen. Masih ingat? Itu rahasia negara lah, Bang. Tiap-tiap dengan nyari kodok. Dapat gak kodokan tuh? Bukan dia menangkap, kawan dia nangkap kodok tuh. Itu deh, Bang Budi. Sekarang Komisi Yudisial yang ada di sini, Bang Budi ini kan bagian itunya lah ya. Bagiannya. Nah, jujur masyarakat tuh kan tidak paham barang ini nih. Sasaran Bang Budi nih, Komisi Yudisial ini, edukasi untuk masyarakat tuh ada enggak? Kami semacam saya ini kan tidak ngerti. Sebetulnya sudah kami lakukan. Cuma ini kan bertahap. Contoh misalnya tahun 2016 kami efektif. Awalnya kami fokus ke dunia pendidikan dulu, tapi ke perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi saya bekerja sama dengan rektor-rektor. Saya ngisi kuliah umum. Saya masuk ke anak-anak maba, mahasiswa baru. Sedap tuh, Bang. Iyalah, rasa segar tuh kan. Kita rasa sepelantang. Rasa kuliah lagi kan. Jiwa spek. Mau nanggung kata orangnya. Nah, kami masuk ke situ. Kemudian kami masuk ke instansi-instansi pemerintah. Masuk kami juga. Masuk ke teman-teman delegasi legislatif ke Dewan. Kami masuk ke lembaga Polri misalnya. Kami masuk ke TNI. Sampai semua ya kami merasa sekarang udah mulai program ini. Sebetulnya tahun ini kami tarik masif ke pemerintah. Baru mulai dari kota sebenarnya. Kami mulai dari starting dari kelurahan-kelurahan. Nah, belum sampai ke grassroots, artinya misalnya tak mungkin ke pasar rasanya. Tapi kami misalnya ke yang paling efektif sebenarnya yang selalu bersentuhan dengan kami itu adalah teman-teman dari pengacara. Karena dia yang membela kliennya pada persidangan, mereka yang lebih tahu dan mereka sangat membutuhkan kami. Apabila misalnya ada putusan majelis hakim yang mereka rasa tidak adil. Itu masalah tuh. Tidak kena, merugikan mereka. Mereka pasti melapor hakim ke kita nih. Itu banyak, hampir tiap kasus mungkin ada laporan. Itu macam mana nyikapinya itu, Bu? Itu kan banyak macam mana kan sekali laporan tuh hampir setiap kasus tuh kan pasti mereka lapor, betul. Dia dikasih klien kepercayaan untuk membela dia kan, tapi kan ada hal-hal yang memang tidak nyaman, ini yang salah. Jadi pengaduan mereka itu tentu harus kita pelajari dulu. Kalau pengaduan mereka ternyata tentang putusan, kan hakim ini memutuskan harus ada pertimbangan namanya, Bang.
Ada pertimbangan hukum kan. Oh, gitu. Saya misalnya memutus si A bersalah, pertimbangan siapa misalnya kan. Nah di pertimbangan kita bisa baca. Kalau ada apa-apanya di putusan itu, lihat di pertimbangannya kuncinya putusan. Nah kami lihat dulu misalnya kalau pengacara ini mengadu hakim soal putusan, itu bukan ranahnya kami, tapi kami sampaikan ke Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Karena kami tidak masuk, ada yang namanya teknis yudisial namanya, jadi teknis hukum. Kami tidak masuk ke situ. Kalau bahasa hukum itu kan teknis yudisial. Nah kalau bahasa biasanya teknis hukum lah. Berarti dilihat dulu lah ya. Nah kalau misalnya dia pertimbangannya ngawur misalnya, katakanlah sampai kan pernah dengar peradilan sesat kan? Nah pernah. Itu ada upaya lagi. Jadi upaya. Kan upaya hukum kita kan ada putusan tingkat pertama, itu kan namanya upaya hukum nih. Kalau upaya tingkat pertama ini ndak misalnya belum memberi rasa keadilan, kita boleh banding. Banding itu ke pengadilan tinggi yang ada di depan Al Azhar tuh. Nah tuh. Ternyata di putusan banding juga tidak memberi rasa adil kita boleh namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Nanti perkara juga disidang di sini. Jadi diperiksa di Mahkamah Agung, pengumuman putusan di daerah kita, di Pontianak. Kalau kita ngajukan dari Pontianak. Kalau misalnya kasasi juga masih tidak memberikan, terakhirnya adalah PK namanya. PK ini namanya peninjauan kembali. Nah ini yang terakhir. Oh gitu. Hukum keputusan tertinggi itu ada di PK. Panjang perjalanan itu. Panjang. Pusing, bisa sampai berpuluh tahun. Alamak. Sampai puluh tahun. Kasus. Bahkan ada yang berperkara yang misalnya satu generasi ini kadang-kadang udah tidak ada lagi. Nah, macam mana nih macam? Jadi lanjut lagi ke anaknya. Sampai ke anak cucunya kadang-kadang. Ya, karena tuh ya masing-masing anak. Dan itu tidak mudah. Maksudnya tidak sebentar proses. You kill my mother, you kill my brother, gitu kan? Perkara ini kan Tuhan temukan dia bermusuh tuh. Masuk ke Mahkamah Agung kan dari Aceh sampai Papua kan? Masuk sana semua. Ya elah. Udahlah. Udahlah. Mending malah habis kan. Itulah. Makanya ya saya sampaikan ke masyarakat lewat sketch Bang Ale ini. Betul-betul hidup dengan menjalani hidup dengan baik, betul, dengan aturan yang ada lah. Iya. Jangan sampai terseret hukum. Jangan sampai. Hati-hati, terutama di jalan nih Bang Le. Kami nih kadang-kadang di jalan tuh Pak, ya Allah, mandang orang itu, buta lo bantu kau. Apalagi siang-siang kan? Ada, kok dia tak terima. Kena tuh. Jadi itu. Pasal aku nih membuat apa ketidaknyamanan tuh Bang. Kena. Masuk lagi, ya Allah mau sabar-sabar gitu bahkan. Betul. Jadi harus untuk bersabar. Kawan-kawan tuh lah, jangan sok jago lah, jangan sok kuat. Hukum lebih kuat. Karena kalau udah masuk ke proses hukum itu susah. Proses hukum ini kan sebelum sampai kemarian kan dia diproses polisi dulu. Di situ kena proses kan disidik lagi. Dulu kan. Kemudian habis ke polisi dilimpahkan ke kejaksaan. Habis kejaksaan baru pengadilan dia. Iya. Pengadilan belum tentu selesai. Belum tentu. Masih berlanjut lagi. Kau mau lanjut ke nih, tidak puas kau nih, naik lagi nih. Siapkan duitnya. Nah, maka sekarang ada aturan baru dari Kejaksaan Agung namanya restorasi justice namanya. Restorasi justice itu ada perkara yang di bawah 2 juta itu diselesaikan dengan cara musyawarah ada sebenarnya. Tapi sebenarnya itu udah lama sebenarnya. Kalau mohon maaf karena saya dari UU. Berarti kalau misalnya kan perkara itu di bawah 2 juta. Kerugiannya. Oh kerugiannya. Kalau macam curi ayam tuh kan tidak sampai 2 juta. Maka masih bisa masuk tuh. Itu kriminal. Itu murni kriminal, itu murni pidana. Sama sebetulnya, tapi pidana dalam arti misalnya ya tadi, misalnya kita ada katakanlah macam tabrakan di jalan. Kalau kayak curi ayam misalnya ya itu tidak bisa diselesaikan dengan apa? Kalau dari residivis tak bisa dia. Berarti itu yang di bawah 2 juta tuh kasusnya kayak gimana tuh Bu? Ya, nah itu yang 2 juta misalnya itu tadi, misalnya ada kedua belah pihak ini ada masalah di jalan, misalnya tabrakan. Setelah gitu. Itu ternyata kita damai. Nanti polisi datang loh. Udah damai lah kau. Nah ini gimana? Selama kedua belah pihak ini tidak mau melanjutkan, ikhlas saling memaafkan. Nah udah putus, tak perlu pengadilan, selesai udah saling bayar. Aku nukkanlah nih, aku yang salah, dah dosanya gitu kan.
Oh, begitu masih bisa. Ada sekarang baru nih bang. Alhamdulillah. Jadi Iya. enggak sikit-sikit hukum, enggak letih polisi itu nyata tuh bang, kau ni salah ini. Dia letih gak ngurus tuh Pak polisi itu. Tapi sebetulnya sebelum sidang dimulai itu ada namanya mediasi namanya. Oh, walaupun kalau pidana enggak, tapi kalau perdata ada. kok model gitu perdata tuh Perdata masih ada. bisa diselesaikan. Masih bisa. Sama dengan mohon maaf kayak orang cerai gugat, cerai talak itu kan ada. Jadi sebelum masuk ke ruang sidang kan didamaikan dulu nih. Adalah Tapi kalau udah enggak bisa disatukan lagi, bisa. ada. Perdata juga gitu. Misalnya udahlah hakim punya solusi sendiri, udah si A ini mau mengganti kerugian itu udah selesai. Jadi perkara selesai. Minum loh. Ini luar biasa. Baru tahu aku macam mana tuh hukum. Singkat ya. Enak kok. Udah mulai cerdas dah. Tahu cerdas nih. Wajar kalau menjadi dosen terbang. Inggap sana, inggap sini, inggap sana, inggap sini. Alhamdulillah pandemi stay di Pontianak. Alhamdulillah. Kalau tak ada kan mana pernah cari. Asyik terbang ya kemana mana kan. Tuh. Alhamdulillah. Jadi saya ini mau bertanya satu. Komisi Yudisial itu adalah komisi lembaga negara tertinggi. Lembaga negara. Lembaga negara tertinggi atau tinggi? Lembaga negara sekarang. Oh, enggak pakai tertinggi lagi ya, lembaga negara. Itu kan tidak seumur hidup pakai masa macam Bang Budi ini kan pakai masa kerja Sampai pensiun bang. Jadi kami di Komisi Yudisial sama sebetulnya status seperti pegawai negeri. Cuman nanti dibatasi sampai usia 58 tahun. Berarti tidak kayak anggota dewan gitu ya? Tidak ad hoc. 5 itu tahun. Kan ad hoc namanya kan. Nah, ad hoc itu kan 5 tahun ada Seumur hidup. periode. Jadi Di seumur situ. hidup. Jadi Bagus lah kau di situ. alhamdulillah. Ini rezeki istri dengan anak. Dia. Kalau dulu kan kita beda kan. Ini berapa tahun? 3 tahun. Saya di Komisi Yudisial udah masuk tahun kelima dah. Tahun kelima. 5, 10. Kalau dulu kan kita sering makan nasi bungkus di lapangan. Kadang tak pernah lagi. Udah, masuk rindu pula ya dengan suasana kayak gitu. Jangan, dosa. Biar saya saja yang melakukannya. Bahwa itu berat. Alhamdulillah kawan aku sudah seperti ini dan perjuangannya luar biasa. Saya pengen minta tips dari Bang Budi untuk adik-adik kita yang ada di sini nih. Kalau untuk Bang Ali itulah lah saya ngasih. Enggak lah. Saya pun dapat gak imbasnya. Pura-pura ini saya kedua budak nih. Saya dah anggap abang tuh kayak abang sendiri, guru sendiri kan. Tempat saya kadang ada hal-hal kan pasti saya minta bantuan abang kan. Iya, itu sih saling membantu itu kan wajar. Tapi ya bolehlah kalau misalnya untuk adik-adik, misalnya untuk pencinta positif konten Rumah Sultan 029 kan boleh lah. Jadi hidup ini ngalir saja dan harus banyak bersyukur. Itu aja kuncinya. Tidak ada lain. Ngalir dan banyak bersyukur. Mengalir dan harus banyak bersyukur. Tak boleh nengok ke atas, tak boleh nengok ke bawah. Jangan. Harus sering nengok ke bawah sebetulnya. Nengok ke bawah yang kebanyakan ya. Kalau ke atas bahaya. Nanti apalagi kayak saya betul. Terpangkak. Kau banyak mandang ke atas tuh. Saya sekarang misalnya posisi sebagai status sebagai penanggung jawab Komisi Yudisial di Kalimantan Barat ini kan di Kalbar. Nah, kalau saya selalu mandang ke atas, style hidup tuh pasti berubah, Bang. Karena kita manusia ini tidak terlepas dari hawa nafsu. Kalau Bang Budi itu mandang ke atas, dia tak mau datang ke rumah Sultan. Dia lupa dah sama kawan lama. Karena beliau mandang ke bawah. Alhamdulillah masih disenggol lah kawan kita nih. Enggak lah. Alhamdulillah. Beda. Kan abang di atas nih. Kalau dibandingkan rumah saya belakang kan, di atas itu kan posisi rumah bukan bagian belakang. Saya bagian saya depan. di belakang sana, abang di depan. Tapi kalau saya dari sana berarti saya bagian belakang, Bang Budi depan. Jalan aja kan. Tetangga. Saya masuk belok lagi gini. Dan kali ke sini memang itu kunci hidup itu, Bang, menurut saya. Karena kalau kita udah sering bersyukur, artinya nafsu ini bisa kita kendalikan. Kalau tidak bisa kita kendalikan, itulah
betul kata pepatah, betul kata orang bilang, udah pandai bersepeda pasti nanti pengen motor. Kalau udah pandai motor pasti ingin mau naik mobil. Udah punya mobil satu pasti pengen mobil dua, kan? Pasti kayak gitu terus, dan itu tidak akan habis-habisnya. Yang ada kita selalu angan-angan semu. Nantilah aku mau punya rumah satu lagi. Itu kayak gitu emang. Seperti itu kan. Kalau kita gitu. tidak pernah bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah Alhamdulillah. dapat sekian, kita bersyukur. Karena memang rezeki itu udah diatur Allah. Gak usah khawatir lah. Tinggal kita proses bagaimana kita jemput dengan baik sehingga menghasilkan rezeki yang berkah. Kan? Nah kalau itu udah ngalir ke kita, insya Allah ya kayak Bang Ale lah. Selalu dipakai orang di mana-mana kan. Berarti kan tandanya orang banyak bersyukur kan. Coba kalau Bang Ale misalnya dulu, Bang saya butuh untuk nari, abang pernah sih ketemu Bang Sanggar kayak gitu, pasang tarif, mau ini mau itu, enggak lah saya. Kita nih budget kan terbatas. Paham saya. Nah kalau abang, Bang saya punya anggaran, jalan abang bilang kan, jalan. Kecuali musim mungkin di tengah jalan abang ada masalah kan pernah berapa kali kan. Iya karena itu kan wajar. Misalnya ada bukan mau kita ada bahasa biasa. Ya. Ada beberapa teman-teman sangat. Nah ini yang saya agak kurang serak gitu kan. Sebetulnya kan kita kan menghargai mereka dari sisi seni. Nah kita butuh gitu kan seperti itu. Kalau udah kawan-kawan seperti beliau nih, kok udah bicara seni ini, ya event organizer itu mengerti lah standar kita berapa. Karena saya pernah di event juga kan, tahu budgetnya seberapa. Udahlah, kalau udah kawan-kawan IO tuh udah harga siap, oke. Karena kawan. saya pernah di luar biasa, ya, emang susah untuk nyoloknya segala macam. Dia berusaha untuk ada ini. Ya udahlah, mereka udah tahu kok standar kita enggak salah. Nah, oke siap dikasih. Ya alhamdulillah dah bagi. Begitulah dia kondisinya. Nah itulah bicara seni dah. Nah, sekarang kita seni, kita bicara ke Komisi Yudisial. Dan saya sangat bersyukur sekali beliau bisa sharing ilmu kepada saya, dan saya banyak tahu tentang Komisi Yudisial. Alhamdulillah. Jadi, dan itu ternyata hakim tuh ada yang bukan dia yang paling tinggi, ternyata ada tukang nilai. Betul. Mentang-mentang dia tinggi jabatannya, dia tidak bisa sembarangan. Rupanya ada tukang ponten. Betul. Tak ada kata anjay, tak bisa main mata. Kau ni tak bisa. Hakim harus. Sekarang hakim tuh kan kami perjuangkan kesejahteraan udah lumayan lah Bang. Jadi, beliau ini yang jadi kami perjuangkan. Dulu kan hakim ini di bawah Departemen Kehakiman. Gajinya cuma 3 juta sebulan. Mau makan apa? 3 juta sebulan. Anak bini di Bandung misalnya. Dia tugas di Pontianak. Cuman tidak ada yang ngawasi. Jadi mereka bebas ketemu dengan siapapun. Dia mencari jadi 3 juta itu sebetulnya kecil. Tapi besar di can kiri kanan. Iya. Yang dipegangnya si Asong, si Aseng, si Ahong kan akhirnya kan ujung-ujung lebih. Nah sekarang mereka tidak boleh seperti itu lagi. Negara udah memberi perhatian luar biasa ke mereka. Alhamdulillah. Jadi mereka betul-betul diminta betul-betul ciptakanlah produk keadilan yang sebaik-baiknya. Itu seluruh Indonesia. Abang bayangkan hakim baru dilantik 0 tahun itu udah 15 juta gaji. Masih bujang Bang sekarang. Anak abang misalnya baru lulus kuliah umur taruhlah 25 Macam mana cara jadi hakim tuh? Ada lamarannya. Dia memang harus, kalau hakim karir yang sekarang yang PNS di Mahkamah di bawah Mahkamah itu memang harus sarjana hukum dia. Tak peduli dia jurusan pidana, perdata, silakan melamar. Jadi ada lamaran khusus untuk kecuali hakim ad hoc sekarang. Kan kita ada hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini hakim yang direkrut memang berdasarkan dari keprofesional mereka. Contoh memang kita di sini kan ada kasus perikanan. Yang kapal-kapal Thailand itu yang mencuri di laut kita ini, jadi itu Celina Selatan dan Laut Natuna ini. Itu kan kita tangkap. Kan harus proses hukum. Hukumnya harus hukum kita, bukan hukum Thailand, bukan hukum Filipina, bukan hukum Malaysia, tapi hukum Indonesia. Itu yang nangani pengadilan kita, di hakim juga kami ngawasi. Itu namanya hakim ad hoc. Hakim ad hoc. Jadi ada namanya hakim perikanan. Jadi namanya hakim ad hoc perikanan namanya. Itu pegawai negeri juga. Enggak, mereka ad hoc. Itu jadi kayak hakim luar biasa gitu ya. Mereka 5 tahun. Di 5 tahun tapi diberi waktu 2 periode dia di 10 tahun. Nah kalau ada kasus perikanan jadi mereka udah ada spesialisnya. Bisa diperpanjang tuh 10 tahun tuh. 10 tahun aja maksimal. Maksimal 10 tahun. Berarti kemudian ada lagi yang namanya hakim ad hoc PHI. PHI ini perselisihan perburuan. Jadi buruh dengan pengusaha.
hakim ad hoc juga namanya. Ada lagi hakim ad hoc tipikor, tindak pidana korupsi, ada. Banyak hakim Ad hoc kan? Hakim Ada. ad hoc. Ad hoc. Yang satu hakim perdana. Ada itu Pidata. hakim pidana perdata. Apa pidana perdata? Nah, itulah macam itu istilah ad hoc. Proses hukum kita. Pokoknya alhamdulillah hakim-hakim sudah makmur lah sekarang ya. Alhamdulillah orang makmur. Terima kasih banyak kalau beliau Ke ini negara. udah. Oh, Jadi kaya yang mengusulkan, jadi negara yang bayar. Iyalah, kok enggak ada kaya. Nah itu baru tugas bang 0 tahun. Jadi tamat kuliah, dia ngelamar jadi hakim, tes lulus, ditugaskan 2 tahun, dilantik jadi hakim udah 15 juta. Bayangkan. Kalau si Iki misalnya suatu saat jadi aparat penegak hukum hakim kan, mungkin zaman dia mungkin udah 30 juta kali. Kalau Iki jadi dosen boleh. Dosen jadi itulah hakim. Iya. Mengeri aku. Tapi kayaknya ikut jejak abang lah tuh ya. Nggak usah. Tutup buku lah untuk budak-budak. Kayaknya akan jadi raja panggung ya. Nggak usah. Bukan sultan lagi nih ya. Nggak usah. Biarkan dia nak jadi mengkelayan. Nah, itu hanya staf hakim biasa. Belum lagi kalau dia masuk nanti ke struktural, soal dia menjabat. Kayak ketua pengadilan misalnya kan. Di sini ketua pengadilan negeri, dia gaji dia udah hampir 30 juta bang sebulan. Kalau mobil dinas dapat, supir dapat, rumah dinas dapat. Jadi kalau misal dia oknum masih mau menggila kata orang Pontianak, terlalu lah. Itu orang yang memang tidak pernah bersyukur. Betul tadi tuh, mandang ke bawah tak pernah, mandangnya ke atas terus, ujung-ujung lupa. Terkadang kan kita bicara gini, kan semakin banyak pendapatan kan semakin tinggi kebutuhan. Enggak, itu kita yang ngatur. Itu asli orang tidak pernah bersyukur intinya. Banyak-banyak bersyukur. Iya. Saya pernah sekali ketemu dengan bupati yang luar biasa, padahal orang terkaya loh. Mungkin Bang Ali pernah dengar Latunrung ya. Nah Latunrung ini kan ada anak yang jadi bupati daerah Rekang di Sulawesi Selatan. Saya pernah petugas anak bang ceritanya nih. Jadi dia anggap masyarakat sebagai bupati yang luar biasa. Karena hampir setiap 6 bulan sekali dia ngumrohkan misalnya muazin, guru-guru ngaji. Terus dia tidak pernah menerima gaji. Untuk apalah menerima gaji? Karena hasil dari perusahaan bapaknya dan untuk itu udah berpuluh-puluh keturunan tidak habis-habis. Itu mantap. Tapi ada gak orang yang parah kan? Udah dikasih emas banyak. Di bawah minta lagi. Banyak. Haus kasih air gula. Iya, maka kondisi negara kita seperti ini. Karena banyak perampok yang merampok. Nanti kedepannya Komisi Yudisial tata semua itu. Amin. Kawan-kawan tuh memang yang suka lihat ke atas tuh, kasih tahu dia. Betul. Nanti juling ke mata komandang ke atas terus gini kan. Komandang ke bawah Nabrak sekali. orang jadi. Kan pangkak jatuh kan. Tak boleh gitu. Betul. Nah, itu kunci hidup kita. Kalau hidup sederhana saja. Sederhana. Mengalir. Dan harus banyak bersyukur. Bersyukur. Bayangkan kalau misal kita tidur masih bisa nyenyak, masih bisa minum kopi. Nah, ini itu kan nikmat yang luar biasa. Tidur nyenyak rambut. Sangat nyenyak bang. Benar Saya nih. kan Nyenyak, banyak ya? orang yang harus tidur nyenyak pakai obat kan. Saya enggak. Kok enggak? Alhamdulillah. Ini budak aku. Makan apapun di masak istri, nikmatnya luar biasa. Mandang ke bawah ya. Bersyukur ya. Kalau kau tak bersyukur aku ingatkan kau. Ingat bersyukur. Budi Darmawan, terima kasih banyak kehadiran di Rumah Sultan. Semoga bermanfaat dan lain waktu kalau boleh kita ketemu lagi bisa. Siap. Ada memang kedepannya nak saya ulik dikit. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.